Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bisa terus belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, mari kita langsung menuju ke materi seni patung. Alur pembelajaran seni patung yang pertama adalah definisi seni patung, mengenal bentuk patung, mengidentifikasi alat dan bahan dalam seni patung, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, dan yang terakhir, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Selain alur pembelajaran, juga ada tujuan pembelajaran yang diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian patung, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, dan yang terakhir adalah berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Silakan perhatikan contoh patung di bawah ini. Yang pertama adalah patung yang ada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Yang nomor 2 juga ada di Jakarta. Yang nomor 3 adalah salah satu patung primitif yang ada di salah satu suku di Indonesia. Dan yang keempat adalah patung yang mungkin sering kalian lihat di tempat peribadatan. Nah, apakah kalian pernah melihat patung-patung ini? Atau kalian tahu bahan pembuat patung-patung ini? Apakah kalian tahu sejarah atau fungsi patung-patung ini? Dan apakah kalian bisa mendeskripsikan patung-patung ini secara singkat? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab setelah kalian mempelajari lebih dalam tentang seni patung di bab ini. Oke, lanjut anak-anak. Pengertian patung. Patung disebut juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Jadi yang dimaksud dengan plastik art atau seni plastik bukan berarti bahwa patung itu selalu terbuat dari plastik. Patung tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi juga bisa meniru bentuk apapun sesuai imajinasi para pematung. Pengertian patung menurut para ahli. Menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Menurut B.S. Mayer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung di Indonesia sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Serta setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi pembuatan patung yang berbeda-beda.
Nah, anak-anak, mari kita lihat beberapa macam seni patung yang ada di suku-suku di Indonesia. Yang pertama adalah Papua. Di sini kalian bisa melihat seorang pematung suku Asmat sedang membuat patung berbahan dasar kayu. Jadi, alat yang digunakan juga sangat sederhana. Untuk pemukulnya, para pematung suku Asmat menggunakan kayu. Meskipun terkadang juga menggunakan alat-alat modern. Seperti ini kalian bisa melihat ada gergaji, lalu ada tata, dan pemukulnya mungkin pematung ini lebih nyaman dengan menggunakan kayu untuk mengurangi bahan yang ada di patung tersebut. Nah, ini adalah contoh patung dari karya pematung suku Asmat. Yang nomor 1 bisa kalian lihat patung yang sangat unik. Di sini terdiri dari beberapa objek manusia yang disusun sedemikian rupa dengan sentuhan lokal, yaitu ragam hias lokal. Lalu patung yang kedua juga sama, sangat unik sesuai dengan kekayaan visual di suku Asmat. Bisa dilihat dari ragam hias yang ada di tameng patung ya. Lalu nomor 3 juga sangat orisinil. Ini adalah karya suku Asmat, bisa kalian lihat di anatomi bentuk wajahnya serta rambutnya. Nah, ini patung karya suku Asmat yang lain, anak-anak. Yang nomor 4 terlihat dari samping. Di tubuhnya terdapat beberapa macam motif ukiran yang tidak terlalu rumit, sederhana. Lalu di patung nomor 5, ini adalah patung yang terdiri dari berbagai macam posisi objek manusia ditata sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk baru yang unik. Yang nomor 6, bentuknya lebih kuat ya, ciri khasnya, dan lebih mempunyai kesan yang mistis. Dan pada patung nomor 7 lebih berciri khas nyata atau realis, seperti seorang anak kecil yang sedang membuat patung. Baik anak-anak, setelah kita tadi berkunjung ke Papua untuk melihat hasil karya para pematung suku Asmat, sekarang mari kita berpindah ke Pulau Bali. Di sini tampak seorang pematung Bali sedang membuat patung berbahan dasar kayu. Tampak dengan keseriusannya, para pematung Bali membuat patung dengan teknik dan kerumitan yang tinggi. Nah, ini contoh-contoh patung yang ada di Pulau Bali. Nomor 1, kalian bisa melihat sangat rumit karena banyak ornamen atau hiasan di tubuhnya, dan ciri khasnya sesuai dengan patung-patung di sana. Rata-rata adalah patung makhluk-makhluk mistis atau dewa. Yang kedua juga hampir sama dengan yang pertama, hanya saja yang kedua terbuat dari batu. Jadi di sini tidak diberi warna ya anak-anak. Biasanya terletak di depan-depan tempat peribadatan atau terkadang di depan rumah.
Lalu yang ketiga, ini adalah patung Ganesha, dewa ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kalian bisa melihat lagi contoh patung para pematung Bali. Di sini nomor 4 dan nomor 5 hampir sama, mempunyai kerumitan yang sangat tinggi, dan ukuran patung nomor 4 dan 5 ini tidak begitu besar ya anak-anak. Sedangkan yang nomor 6 sangat besar sekali, ada di komplek GWK, Garuda Wisnu Kencana. Nah, sekarang kita berkunjung ke Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini tampak seorang pengrajin batu di Trowulan sedang membersihkan patung. Ini adalah beberapa contoh patung arca batu dari Trowulan. Biasanya mereka membuat patung-patung yang berhubungan dengan candi, dengan keagamaan, serta patung-patung binatang atau bahkan makhluk mistis ya. Seperti nomor 2 ini adalah patung naga dari batu. Nah, sekarang kita berkunjung ke patung dari Jawa kuno. Kalian bisa melihat patung ini patung yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa kuno, yaitu patung Loro Blonyo sebagai simbol kemakmuran. Loro Blonyo artinya kemakmuran dan keturunan atau kemakmuran dan kesinambungan. Patung Loro Blonyo selalu berpasangan. Nah, ini adalah patung Loro Blonyo yang sudah diberi pakaian adat, dan umur patungnya juga bukan patung yang kuno, tetapi filosofinya sama ya anak-anak, maknanya sama. Jadi patung Loro Blonyo konon sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram. Yang laki-laki adalah simbol Dewa Wisnu dan yang perempuan adalah simbol Dewi Sri. Oke, sekarang kita lanjut ke Kalimantan. Kita bisa melihat patung-patung primitif karya Bapak Petrus dari Kalimantan Barat. Patungnya sangat unik ya anak-anak. Bentuknya bertingkat ke atas, seolah saling menggendong ya, bertumpuk ke atas. Nah, ini contoh patung yang lain. Patungnya sangat misterius dan mistis. Nomor 1 tampak sangat kuno, patung Kalimantan. Nomor 2 juga sangat mistis. Nomor 3 dan 4 juga penuh dengan ornamen khas Kalimantan. Oke, selanjutnya kita menuju ke fungsi patung berdasarkan pembuatannya. Patung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi personal. Apakah fungsi personal itu? Fungsi personal adalah karya patung yang diciptakan untuk kepentingan pribadi, orang per orang, sebagai ekspresi perasaan, memenuhi kebutuhan emosi atau kejiwaan, termasuk untuk tujuan religi atau keagamaan. Nah, inilah contoh patung personal. Yang pertama patung Buddha, lalu patung Ganesha, dan yang ketiga ini adalah patung Dewa Judi. Lalu ini adalah patung Dewa Cinta Jepang yang konon katanya merubah nafsu menjadi belas kasih, Aisen Myo.
Nah, contoh patung personal dari Indonesia atau Jawa yaitu patung Semar. Patung Semar ini menjadi personal apabila ditempatkan dalam rumah atau mungkin di atas meja. Yang mana dalam legenda Jawa, Semar ini adalah tokoh yang sangat terhormat. Semar adalah penasehat sekaligus pengasuh para ksatria. Dan ada karakter bagus yang bisa ditiru dari Semar ini, yaitu Semar adalah karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan cerdas, cerdik, juga memiliki mata batin yang begitu tajam. Jadi itu adalah karakter bagus yang bisa kalian tiru dari seorang Semar. Nah, ini contoh patung personal yang ada di rumah peribadatan. Tampak seorang pemeluk sebuah agama sedang membersihkan patung-patung dewa. Jadi ini adalah contoh patung yang mempunyai fungsi personal sebagai kebutuhan religi atau keagamaan. Selanjutnya, patung sebagai fungsi sosial. Apakah patung yang mempunyai fungsi sosial? Yaitu karya patung yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau mengenang jasa pahlawan dalam sebuah kelompok atau bangsa. Nah, ini adalah contoh patung yang mempunyai fungsi sosial, yaitu patung monumen Wage Rudolf Supratman. Di sini tampak patung yang sangat indah dan monumental, di mana pose Bapak W.R. Supratman sedang memainkan biola, dan patungnya warnanya lebih menyerupai logam tanpa dicat sesuai baju, warna biola dan lain-lain, tetapi dicat secara monokrom. Selanjutnya, contoh patung yang mempunyai fungsi sosial adalah patung pahlawan Maluku, yaitu patung Martha Christina Tiahahu. Patungnya sangat megah, seolah-olah menjaga Maluku dengan sangat gagah. Patung monumen ini terletak di Karangpanjang. Patung ini dikelilingi pemandangan yang menggelora seperti semangat Martha C. Tiahahu dalam mengusir penjajah. Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini adalah salah satu contoh patung yang mempunyai fungsi sosial. Di sini terdapat 7 patung jenderal sang pahlawan revolusi, dan di belakangnya tampak patung Garuda Pancasila dengan warna coklat yang berwibawa. Lalu patung yang mempunyai fungsi sosial lainnya adalah patung Pangeran Diponegoro yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Patung ini terbuat dari perunggu dengan berat 8 ton. Sang pahlawan digambarkan sedang memegang tombak sambil menunggangi kuda. Nah, fungsi patung yang kedua adalah patung sebagai fungsi fisik. Apakah itu? Yaitu karya patung yang bernilai estetika. Artinya, membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung ini biasanya memperindah taman,
gedung ataupun bangunan. Ini contohnya anak-anak. Di luar negeri banyak patung penghias gedung atau pendukung arsitektur seperti ini. Patung-patung ini menghiasi tiang-tiang bangunan agar bangunan itu menjadi lebih indah dan mempunyai kesan arsitektur yang tinggi dan artistik. Lalu patung lainnya yang mempunyai fungsi fisik adalah patung penghias taman. Di sini patung memang difungsikan untuk memperindah taman agar taman itu menjadi lebih menyenangkan, lebih manusiawi. Nah, ini yang lain ya anak-anak, patung flamingo penghias taman. Contoh patung lain dengan fungsi fisik bisa kita lihat di sini. Biasanya diletakkan di dalam rumah, di atas meja, atau di buffet, atau di ruang tamu. Contoh patungnya adalah seperti ini ya anak-anak, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bentuk dan jenis patung berdasarkan perwujudannya. Bentuk patung modern dibagi menjadi 2, yaitu realisme atau representatif dan abstrak atau non-figuratif. Patung realisme. Apakah itu patung realisme? Patung realisme adalah tiruan dari bentuk alam, manusia, tumbuhan, dan hewan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity. Nah, ini adalah contoh patung realisme. Bisa kalian lihat, pematung Asmir Asyari sedang membuat patung Didi Kempot di rumahnya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kira-kira apakah bahan dari patung ini? Kalian pasti tahu. Ini terbuat dari tanah liat yang nantinya mungkin akan diproses lebih lanjut, lalu diberi warna sehingga menjadi lebih kuat. Nah, ini prosesnya Bapak Asyari dalam membuat patung. Beliau melihat HP ini anak-anak ya. Nah, ini sebagai panduan beliau untuk membuat patung Didi Kempot. Jadi membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi untuk membuat patung realisme. Nah, kalau dilihat dari dekat seperti ini ya anak-anak. Jadi Bapak Asyari membutuhkan waktu yang lama dalam membentuk patung ini karena detailnya sangat terlihat nyata sesuai dengan aslinya dan persis sekali. Ya, ini adalah patung realisme karya Ron Mueck. Jadi yang patung ini adalah 2 anak ini ya. Nah, ini adalah patung. Kalau ini bukan patung anak-anak, ini adalah orang yang merekam patung itu atau memfoto patung ini. Jadi ini adalah patung karya Ron Mueck yang nampak sangat realistis.
Selanjutnya karya Ron Mueck yang lain adalah yang berjudul Mask 2 yaitu topeng kedua. Ini adalah patung realisme yang berupa wajah seorang lelaki dan diposisikan di pedestal. Pedestal itu ini patungnya, dan ini adalah penontonnya ya. Ini bukan patung tapi penontonnya. Patungnya adalah ini. Sangat nyata, sangat detail. Selanjutnya karya patung dengan judul Drift, karya Ron Mueck. Jadi yang patung adalah ini ya anak-anak ya, yang sedang berbaring dan diposisikan di tembok, seolah-olah kalau dilihat dari atas seperti laki-laki yang sedang berada di laut ya, tapi ini adalah patung yang dipasang di tembok. Dengan ini adalah penonton atau fotografer. Selanjutnya patung realis yang menggunakan media tanam sebagai bahan. Bisa kalian lihat, ini adalah patung yang menggabungkan antara kerangka dengan tanaman. Jadi kerangkanya ditutupi tanaman, yang otomatis waktu pembuatannya tidak bisa singkat karena membutuhkan tanamannya untuk menutupi kerangka yang sudah dibuat. Nah, ini contohnya ya anak-anak, patung kuda unicorn dari media tanam. Di sini bisa kalian lihat kerangkanya sangat rumit sekali, lalu ditutupi dengan media tanaman sehingga menjadi berwarna hijau. Nah, patung Surabaya yang letaknya ada di depan kebun binatang Surabaya, ini adalah patung realis yang menggambarkan pertarungan antara ikan suro dan buaya. Selanjutnya adalah patung abstrak. Apakah patung abstrak? Patung jenis ini sudah meninggalkan bentuk alam dalam perwujudannya. Patung ini lebih memperlakukan unsur-unsur rupa seperti garis, bidang ruang, dan warna sebagaimana adanya. Nah, ini adalah contoh patung abstrak karya Jeff Witten. Patung abstrak tidak menyerupai bentuk binatang atau manusia atau tumbuhan, tapi lebih ke bentuk-bentuk imajinasi. Contohnya ini ya anak-anak ya, seperti lidah api yang menjulur ke atas. Nah, lalu ini ada 3 patung yang bisa kalian amati. Patungnya sangat unik dan indah, tapi bentuknya juga sangat unik dan imajinatif, sesuai dengan imajinasi pematungnya. Nah, ini patung abstrak yang lain. Sepertinya bahannya terbuat dari kayu. Patung abstrak seperti ini membutuhkan teknik yang tinggi dalam pembuatannya, karena kayu bisa melengkung ya anak-anak ya, melengkung, berlubang, seolah-olah seperti kain. Tentunya ini membutuhkan teknik pengolahan dan proses yang sangat sulit. Dan bentuknya seperti ini, tidak menyerupai bentuk binatang, tumbuhan atau manusia, tapi lebih ke bentuk imajinasi.
Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran seni patung hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran seni patung part 2. Terima kasih.